Para mahasiswa sangat antusias mengikuti seminar Rhythm of Communication dengan tema menguasai digital marketing dan strategi untuk meningkatkan konten. Diselenggarakan pada Jumat tanggal 1 Januari 2025 dengan penyelenggara mahasiswa komunikasi pemasaran Universitas Esa Unggul Bekasi. Dalam seminar ini, terdapat beberapa pembicara, yaitu Paundra Jalu Gilang selaku dosen Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Esa Unggul dan Fikran Hamdan sebagai konten kreator pada aplikasi TikTok. Ilmu aja ngapain sih? Ya udah buat download TikTok aja gitu. Ikut-ikutan aja gitu, ikut-ikutan yang lagi tren. Seminar ini membantu mahasiswa semakin kreatif, inovatif, dan aktif dalam memanfaatkan perkembangan teknologi untuk mempromosikan diri ke dalam media sosial. Dengan menggunakan formula rencana konten dan dapat melakukan ATM, yaitu amati, tiru, modifikasi. Ya, yang pertama kan kita semua tahu bahwa dunia digital itu sudah semakin berkembang, ya kan. Tuntutan dan kebutuhan di industri pun juga sekarang semua udah pakai digital semua gitu. Bahkan sekarang kita sudah kenal yang namanya teknologi AI. Ya, udah bisa ngobrol sama robot, nanya jawab segala macam. Jadi menurut kami digital itu harus wajib dipelajari, bukan sebagai pilihan lagi. Jadi ini bukan pilihan untuk kita mau belajar digital, nggak usah, nanti nggak bisa. Apalagi kita Fakultas Ilmu Komunikasi, semua public relation, broadcast, jurnalistik, sampai markom, semua pasti berhubungan sama dunia digital. Bahkan nggak cuma komunikasi, jurusan lain pun sekarang berhubungan sama dunia digital. Kita kan dunia di luar sana kan semua bicara digital. Malah kalau perlu kita ada satu mata kuliah tentang teknologi AI, kan, artificial intelligence. Sekarang kita ngobrol saya kebetulan ada beberapa klien juga, ngobrol sama interview sama orang bank, sama orang beberapa perusahaan. Mereka sekarang ngomonginnya AI gitu. Gimana caranya mereka menggunakan operasional perbankan mereka, operasional rumah sakit, itu gimana caranya bisa memanfaatkan teknologi digital gitu untuk operasional mereka. Dokter misalnya menggunakan AI, nanti mereka bisa tanya jawab. Begitu juga dengan mahasiswa ilmu komunikasi gitu. Di luar sana tuh udah banyak tuntutan tentang digital marketing. Kalian jangan santai-santai aja. Kalian harus belajar gitu, adaptasi. Kita semua udah banyak case-nya perusahaan-perusahaan yang tidak beradaptasi dengan dunia digital. Tahu BlackBerry? Di Nokia. Ya. Terus apalagi media-media mainstream ya. Sekarang udah banyak yang tutup. Kalian dari jurnalistik, udah banyak kan media-media yang tutup sekarang karena mereka tidak mampu beradaptasi gitu. Rata-rata mereka ada resisten gitu ya. Mereka ngerasa kita tetap cetak aja, tetap TV aja, tapi mereka tidak berusaha mengadopsi apa sih yang dibutuhkan konten-konten digital. Kenapa sih harus beralih ke digital gitu. Begitu juga dengan markom, marketing communication pun juga sama. Kalau kalian jualannya konvensional, ya apa bedanya dengan tukang bakso, Starbucks keliling, ya kalian jualan aja toko fisik gitu. Tapi segitu-segitu aja nanti penghasilannya. Tapi kalau kalian memanfaatkan digital, kalau perlu buka Tokped, buka TikTok live ya, sambil joget, siapa yang mau pesen kopi Starling, nanti muncul tuh. Kayak dulu yang viral siapa, Odading Mangoleh. Odading Mangoleh karena viral, tumbuh. Cuman sayangnya dia tidak menjaga, tidak konsisten untuk dipakai itu karena kebetulan aja lagi itu viral, ya, salesnya nambah. Gitu. Makanya jadi tuntutan di luar sana tuh udah tinggi sekali tentang digital. Mudah menyerah. Jadi ketika baru nyemplung ngerasa belum langsung dapet. Ketika kita baru nyemplung terus kita posting, kok nggak ada yang like ya, kok nggak ada yang nonton ya, nyerah tuh gitu. Dan udah nyerah nggak mau belajar. Kita nggak mau pelajari platformnya, kita nggak mau pelajari gimana sih caranya untuk XYP, gimana sih cara dia muncul ekspor, gimana sih cara bisa bikin konten yang menarik, harus pakai subtitle segala macam. Nah itu belajar. Dan ternyata tidak konsisten, postingnya suka-suka. Apalagi kalau kita jualan ya,
saya jualan basreng nih, postingnya seminggu sekali, 2 minggu sekali, ya karena lagi ada produknya aja gitu. Ya kan harus disiapin foto produknya, bikin kontennya, bikin captionnya, bikin infografisnya, berapa jumlah kalori yang ada di basreng gitu. Kan ide-ide yang harus dieksplor. Jadi kesalahannya itu tadi itu bedanya, nggak mau mudah menyerah, nggak mau beradaptasi, nggak mau belajar, dan ketiga tidak konsisten. Jadi itu jangan pernah berhenti belajar terus karena kita aja sebagai dosen harus belajar juga, harus buka YouTube, harus buka TikTok gitu. Kita harus mempelajari tren, nggak cuma belajar teorinya doang, kita harus mempelajari trennya, industrinya. Begitu juga dengan mahasiswa, kita aja yang sebagai dosen masih belajar terus. Mahasiswa apalagi kalian Gen Z kan sekarang lebih mudah dengan mengadopsi teknologi. Ada teknologi baru keluar, kalian cepat belajarnya. Ada ChatGPT sekarang, kalian cepat belajar. Sekarang lebih tugas pakai ChatGPT. Cuma ketahuan aja. Jadi kalau kalian nggak mau beradaptasi, kalian nggak belajar, udah kalian ya diem aja di rumah gitu. Mulai perjalanan aku sebagai content creator itu tuh karena aku sering banget membagikan momen atau enggak pengalaman gitu untuk teman-teman aku. Biasanya tuh aku emang sering update-update kayak misal sosial media kayak gitu. Nah itu menurut aku tuh kunci dari perjalanan atau motivasi yang aku bangun di aku sebagai content creator kayak gitu. Tentunya itu banyak banget yang namanya struggle ya. Struggle itu udah pasti banyak. Nah, kenapa kita harus mendapatkan struggle ya? Karena tuh manusia itu harus berproses. Kita tuh semakin kita bertambah usia tuh kita harus berimprove. Kita harus improvisasi diri kita. Kayak misalnya sebelumnya kita ada yang kurang kayak gitu. Sebelumnya ada yang kurang kita evaluasi lagi. Misalnya kayak aku kan sebagai content creator ya. Misalnya konten aku sebelumnya nih ada yang kurang bagus nih. Nah aku evaluasi buat kedepannya. Nah kalau menurut aku itu tantangan terbesar aku sebagai content creator gitu. Asal tuh kalian yakin sama kalian punya tekad. Kalau menurut aku ya kunci terpenting dalam hidup kita itu adalah konsisten. Bagaimana kita konsisten dalam mengejar sesuatu ini, apa yang kita mau itu tuh pasti ada hasilnya teman-teman. Jadi itu ada usaha dan ada hasil kayak gitu teman-teman. Aku doain semoga teman-teman yang nonton bisa jadi orang yang lebih baik atau bisa sukses ke depannya dengan apapun itu, dengan cita-cita teman-teman apapun itu. Amin ya teman-teman. Nama saya Raden Fadli Aulia dari Fokus Ilmu Komunikasi jurusan PR dan Angkatan 23. Tertarik kan karena ada dosen dari Vkom sendiri, ada Pak Pondra juga, terus ada content creator juga dari Fikran itu sendiri gitu. Dari strategi marketing yang dikasih sama Pak Pondra tadi kan, cara gimana bisa sosial media dengan baik, terus cara marketing lewat sosial media yang baik gimana gitu, terus apalagi juga dibantu sama Fikran sebagai content creator juga dari TikTok gitu. Beberapa kali udah pernah sih, di 2023 udah pernah nyoba gitu, jualan baju gitu-gitu. Aku mau lebih tahu detailnya lagi, makanya aku ikut acara ini gitu. Mungkin secara umum aja, kalau menurut aku pasti relevan, tapi kalau buat anak-anak lain pasti sangat relevan ya, karena kan kita masih mahasiswa, anak-anak muda pasti kan juga ada mau nyari uang lebih mungkin kan, atau enggak mau cari pasar lain, makanya dengan tema yang rhythm of communication, gimana cara marketing di sosial media atau di publik itu, ini relevan banget sih. Seru sih, lucu Pak Pondra, karena kan gue sendiri kayak nggak pernah diajarkan atau nggak pernah langsung diajarin sama dia, cuman tahu gimana orangnya gini-gini doang. Tapi pas tadi penyampaiannya dia, pemaparannya dia ternyata fun banget, apalagi Fikrannya juga lucu banget kan. Bantu sih, kan kita kan juga banyak tips-tipsnya, banyak banget yang dikasih tahu caranya, cara pengiklanannya, cara
cara kita gimana pemasarannya gitu, banyak banget sih. Jadi mungkin akan sangat ini sih. Dengan berakhirnya seminar Rhythm of Communication, para mahasiswa kini memiliki wawasan baru dalam menguasai digital marketing dan strategi konten. Harapannya, ilmu yang didapat bisa diterapkan untuk membangun personal branding yang lebih kuat di media sosial.